Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Febriali dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kali ini saya akan membahas tentang proses belajar dan ingatan. Untuk memenuhi tugas psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Imasari Ramadhani MPD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. A. Proses belajar. Proses dari bahasa Latin proceus yang berarti berjalan ke depan. Menurut Chaplin, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. 1. Skinner, yang dikutip Barlow dalam bukunya Educational Psychology: The Teaching Learning Process, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Berdasarkan eksperimennya, B.F. Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat atau reinforce. Kedua, Chaplin dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan keduanya, belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Menurut Jerome S. Brunner mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa menempuh 3 episode atau fase, yaitu fase informasi, tahapan penerimaan materi, fase transformasi atau tahapan pengubahan materi, dan tahapan evaluasi atau tahapan penilaian materi. B. Definisi ingatan. Secara sederhana, definisi ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Galotti mendefinisikan memori sebagai suatu proses kognitif yang terdiri atas serangkaian proses, yakni penyimpanan, retensi, dan pengumpulan informasi atau information gathering. Sedangkan definisi lain dari ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian pengalaman serta aktivitas yang pernah dilakukan. Selanjutnya, jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan menurut Atkinson dan Sherifin mengembangkan suatu tahapan ingatan yang dikenal dengan Three-Stage Model of Memory yang membagi ingatan manusia atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama ingatan sensori atau sensory memory, proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera atau penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran, dan pengecapan hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik. Yang kedua, ingatan jangka pendek. Suatu proses penyimpanan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi masih diperlukan. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Reed membagi ingatan jangka panjang menjadi 3 jenis, yaitu ingatan prosedural, ingatan semantik, dan ingatan episodik. Selanjutnya, pentingnya ingatan dalam proses belajar. Pentingnya ingatan dalam belajar sangatlah penting karena sebagai seorang pelajar, kita diwajibkan untuk mengingat pelajaran di kelas yang telah dijelaskan oleh guru saat proses kegiatan belajar berlangsung. Dengan mengingat apa yang telah dipelajari, memudahkan kita untuk menguasai pelajaran agar saat ujian nanti lancar mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Selain itu, dengan mengingat, kita bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Secara teoritis, ada 4 aspek yang berkaitan dengan pentingnya tahapan mengingat dalam belajar, yakni yang pertama, membentuk kepribadian individu, yang kedua, ingatan tempatnya memori, 3, meningkatkan memori visual, dan 4, melatih pikiran. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan telah disebutkan sebelumnya bahwa diduga ingatan yang telah masuk ke dalam ingatan jangka panjang akan bertahan lama bahkan selamanya, dan manusia memiliki kemampuan untuk mengenang atau memanggil kembali ingatan tersebut saat
saat dibutuhkan. Namun, tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami itu akan masuk dan tinggal. Ada faktor-faktor yang ternyata dapat mempengaruhi daya kerja ingatan. Antara lain yang pertama faktor usia. Ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak 10-14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yakni ingatan untuk kesan-kesan penginderaan. Sesudah usia tersebut, kemampuan untuk mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi. Akan tetapi, untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian, daya ingatan logis, dan ini berlangsung antara usia 15-50 tahun. Yang kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan. Yang ketiga, faktor emosi. Dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan-perasaan, sedangkan kejadian tidak menyentuh emosi seringkali diabaikan. Dan yang keempat, minat dan motivasi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lagu walaupun dalam bahasa asing. Orang-orang yang sering berpergian mempunyai ingatan tentang ilmu bumi yang jauh lebih baik daripada yang tidak pernah kemana-mana. Artinya, di sini seseorang yang mengingat segala sesuatu tentang hal yang disukainya jauh lebih baik daripada hal yang tidak disukainya. Mungkin cuma sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.